Indonesia menyimpan potensi biomasa hingga ratusan juta ton per tahun. Namun ironisnya, di tengah dorongan transisi energi dan tuntutan pengurangan emisi, sebagian besar potensi itu masih belum tersentuh. Padahal, isu lingkungan menjadi perhatian utama baik di tingkat domestik maupun global. Tuntutan terhadap praktik yang lebih ramah lingkungan kini pun semakin menguat. Industri seharusnya tidak hanya tumbuh, tetapi juga beradaptasi dengan prinsip keberlanjutan. Salah satu peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut adalah pemanfaatan biomasa sebagai bagian dari transisi energi dan penguatan bauran energi baru terbarukan. Kolaborasi lintas sektor pun menjadi kunci, bukan hanya untuk menjadikan biomasa sebagai sumber energi alternatif, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dari desa, kelompok tani, hingga industri. Potensi bioenergi Indonesia sendiri tidak main-main, bahkan besarnya setara dengan sejumlah negara yang lebih dulu mengembangkan bioenergi secara masif seperti Brazil. Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan. Kondisi ini menjadi sorotan dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum bertajuk Prospek dan Tantangan Bioenergi Nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga ahli pada Selasa 16 Desember 2025. Direktur Bioenergi PT PLN Energi Primer Indonesia atau EPI, Hokop Situngkir, mengungkapkan bahwa keterbatasan sinergi antara pemangku kepentingan masih menjadi penghambat utama pengembangan bioenergi nasional. Padahal, sumber biomasa nasional sangat beragam, mulai dari limbah pertanian, kehutanan, kayu, hingga pul. Secara keseluruhan, potensi biomasa Indonesia diperkirakan mencapai 280 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 60 juta ton sebenarnya tergolong mudah untuk diakses, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Hingga kini, pemanfaatan biomasa baru mencapai sekitar 20 juta ton. Artinya, 2/3 potensi biomasa yang siap dimanfaatkan masih mengendap, belum masuk ke sistem energi nasional. Hokop menekankan untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Indonesia membutuhkan ekosistem bioenergi yang kuat dan berkesinambungan. Artinya, dibutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat, hingga kelompok tani. Seluruh rangkaian kolaborasi ini demi memastikan pasokan sekaligus penerimaan sosial di lapangan. Sekarang ini memang yang jadi tantangan buat PLN EPI, PLN secara keseluruhan untuk market bioenergi itu adalah ekosistem. Seperti kita tahu, kalau kita punya PLTU, tentu kita sudah ada stocking yard untuk PLTU-nya, atau open pit untuk pertambangannya. Terus kalau kita bikin PLTG, kita udah ada sourcing gasnya, kita bikin aksesorinya dari awal, pipingnya udah kita bikin. Nah, kalau co-firing biomasa ini atau bioenergi ini itu masuk tengah, sehingga ekosistemnya belum terbentuk. Jadi sekarang ini yang dilakukan oleh PLN itu adalah memastikan rantai pasok dari hulunya terjamin dan ekosistemnya berlangsung secara continuous. Saat ini, PLN EPI juga telah memetakan kerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan. Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, fokus diarahkan pada penguatan regulasi dan skema pendukung investasi bioenergi. Sementara, dengan Kementerian Pertanian, koordinasi difokuskan pada pemetaan lahan kritis serta pola keterlibatan kelompok tani. Upaya ini turut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Apalagi, pemanfaatan biomasa tidak terbatas pada pembangkit listrik. Sumber energi ini juga dapat digunakan di industri semen dan pengolahan makanan, sektor-sektor yang membutuhkan sumber panas bersuhu tinggi. Ketua Umum Masyarakat Energi Biomasa Indonesia atau MEBI, Milton Pakpahan, menuturkan biomasa juga bisa digunakan di sektor rumah tangga dan UMKM, bahkan menjadi komoditas ekspor. Dengan kementerian stakeholders yang banyak Kementerian SDM, Perindustrian, Environment, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Ini kita semua yang penting adalah komitmennya sama, baseline-nya sama, bahwa mereka memahami manfaat dari penggunaan limbah itu untuk kepentingan energi. Itu ya, good governance ya, tata kelola, good governance yang baik. Senada, Imanuddin Abdullah selaku ekonom Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menyoroti pemanfaatan bioenergi tanah air yang tidak hanya meningkatkan bauran energi, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal. Jadi memang kita melihat bahwa ini punya peranan strategis
baik dalam konteks tadi transisi energi ke tahan energi maupun dalam konteks menggerakkan ekonomi sehingga transisi energi ini bisa lebih inklusif gitu ya, bisa lebih inklusif sehingga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari perkembangan terakhir, beberapa data sebenarnya menunjukkan bahwa bioenergi atau kalau di sini biofuels dan waste gitu ya, ini menjadi penopang atau tulang punggung transisi energi di Indonesia. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Mining dan Energi Watch Ferry Hasiman menekankan pentingnya pembinaan terus-menerus terhadap pengumpul yang telah menghasilkan sumber-sumber. Hal ini di tengah hasil menggembirakan dari pengguna biomasa di sektor ketenaga listrikan yang masih sering tersandung hambatan keberlanjutan pasokan. Menurutnya, sudah banyak terobosan penelitian terkait penggunaan bioenergi maupun potensi ekonominya. Namun hal ini disebut tidak akan berdampak banyak jika tidak diiringi dengan dukungan politik. Dan ini sebenarnya kalau mau menuju transisi energi, bioenergi dan biomasa, tentu kita harus punya payung regulasi yang jelas. Nah, DPR itu sampai sekarang belum menyelesaikan itu. Dan tentu karena ini adalah PR besar untuk kita, ini adalah sebuah pertarungan untuk Pak Milton dengan Pak Energi PLN EP ya, untuk pertarungan di DPR. Paling kurang harus ada klausul khusus yang masuk dalam RUU itu, Pak.